Ya halo guys, kembali lagi bersama saya Rafeli di channel Feel Zero. Ya, pada video kali ini saya akan men-sharing sedikit pengalaman pribadi saya, bagaimana perjalanan saya bisa sampai di Australia. Nah, sebelum saya memulai video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini agar supaya terus berkembang dan saya bisa men-sharing video saya selanjutnya, mana saya sekarang berada di Australia ya. Oke. Oke guys. Pada hari ini saya mau jalan-jalan ke park atau taman. Nanti video kali ini kita lanjutin di taman saja ya. Oke, sekarang saya masih berada di rumah. Nanti saya sharing-sharing bagaimana saya bisa berakhir di rumah ini atau end up di rumah ini. Terus ini sudah setengah 10. Ini suhunya itu 8 derajat ya. Nah, ini lokasi room saya. Saya ini sebenarnya gratis, nggak bayar ya. Di sini kalian bisa lihat room saya, guys. Di pinggir jalan ini, guys. Itu kalau saya jalan sedikit di sana, saya bisa naik tram atau kereta kota ya. Kereta dalam kota. Bisa naik bus juga, bus sana tempat pick upnya. Nah, itu tramnya baru lewat. Oke, kita langsung saja pergi ke taman. Check it out. Ya, oke guys, inilah suasana perjalanan saya menuju ke park. Ini saya di Melbourne ya guys, kata saya. Oke, kita langsung saja ke park. Wish. Nice. Dingin guys ini. Ya oke guys, sekarang saya sudah berada di pantai, di taman ya, di park. Lihat, kalian bisa lihat banyak burung di sini. Sini aku takut. Ini kalau mereka burung-burungnya ini kalau itu bahaya kalau kena ke saya. Tapi semoga enggak lah. Soalnya lokasi saya yang sekarang saat ini cukup enak untuk dibuat konten. Jadi guys, saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman saya bagaimana saya bisa sampai di Australia ya. Nah, pertama-tama itu sebenarnya di tahun 2022 itu saya mengikuti program kerja di salah satu LPK ya, lembaga apa ya itu, LPK lembaga ya soal itulah.
LPK di tempat saya tinggal, yaitu Manado, tapi lebih tepatnya di Tondano. Nah, di situ tahun 2022 Januari saya mengikuti program tersebut dengan tujuan saya bisa pergi ke Jepang dan bekerja di sana dan untuk tinggal selama beberapa tahun. Nah, dalam proses saya mengikuti program tersebut, saya mengikuti program tersebut selama 6 bulan ya. Nah, selama 6 bulan itu saya mengikuti pembelajaran kursus bahasa Jepang itu ya, menurut saya sih belajarnya itu nggak masuk akal lagi, soalnya dari jam 7 kalau nggak salah ya, dari jam 7 sampai jam 6 bahkan sore itu proses belajar bahasa Jepangnya dimulai ya. Jadi menurut saya itu nggak make sense lagi, soalnya saya juga sebenarnya waktu mengikuti program tersebut terlalu banyak ya nggak masuk, gara-gara saya juga kan ada pekerjaan. Tapi ya nggak tahu LPK atau memang LPK semua begitu, tapi LPK tersebut meminuskan poin-poin saya karena saya jarang masuk ya. Soalnya saya ada kerjaan kan, bukan cuma mengikuti LPK terus. Soalnya dalam proses mengikuti LPK tersebut saya sudah melakukan beberapa wawancara di perusahaan-perusahaan ya. Itu kalau nggak salah saya mengikuti wawancara itu sekitaran 6 kali kalau nggak salah. Itu gagal semua. Sebenarnya sudah mau dipilih, tapi gara-gara LPK tersebut melihat saya mungkin jarang masuk, inilah itulah, jadi mereka nggak milih saya. Ya banyak up and down waktu mengikuti LPK tersebut. Nah, setelah saya sudah mulai kecewa, saya memutuskan untuk keluar dari LPK tersebut, dan beberapa bulan kemudian saya mengikuti lagi LPK, tapi saya mengikuti LPK yang lain ya. Nah, situ saya mengikuti, tapi LPK yang lain itu pembelajarannya itu cukup dibilang lebih bebas lah daripada LPK sebelumnya yang saya ikut. Itu cukup lumayan enak ya. Saya hanya menunggu wawancara, terus kalau sudah lolos langsung diberangkatin. Itu yang saya tangkap dari mereka. Tapi ya, saya keluar lagi karena saya dapat tawaran kerja di Bali. Nah, dari saat itu di tahun 2020 dari Januari sampai Desember saya itu masih di Manado mengikuti bagaimana cara untuk pergi ke Jepang, kerja ke Jepang. Saya mengikuti semua, tapi alhasil tidak berhasil sama sekali ya. Jadi tahun 2023 awal bulan Januari saya memutuskan untuk mengikuti program tunggu orang ya, lanjut guys. Nah, di situ saya saya dapat tawaran job di Bali ya, yaitu saya mendapatkan tawaran di salah satu gym terkenal di Indonesia atau ya seluruh dunia bahkan, di Bali. Nah, di situ kerjaannya yang ditawari oleh mereka ke saya itu saya sebagai trainer ya, trainer martial art atau bela diri. Nah, di situ saya terbang pada bulan Januari 2023. Saya terbang, saya stay di sana selama 6 bulan. Nah, dalam selama 6 bulan itu saya juga berpikir, sebelum saya terbang ke Bali, saya mencari tahu dulu soal Australia ini. Tapi sebenarnya sebelum saya mengetahui program WHP Australia itu, saya itu sebenarnya sudah habis saya mulai kecewa dengan proses saya ingin pergi ke Jepang. Saya search bagaimana cara kerja di negara lain, yaitu seperti kerja di Kanada, terus saya search juga kerja di Swiss,
habis itu sampai saya searching di rekomendasi di YouTube tersebut, cara bekerja di New Zealand, dan akhirnya di situ saya telusuri terus dan saya akhirnya mengetahui bagaimana cara kerja di Australia menggunakan WHV. Nah, di mana WHV itu pas saya lihat persyaratannya itu memenuhi persyaratan saya. Saya sudah kuliah, saya lulusan hukum ya 2018. Saya juga baru tahu WHV itu tahun lalu. Jadi pas saya lihat kualifikasi saya untuk mengikuti WHV itu ada, jadi saya memutuskan untuk mengikuti WHV tersebut. Nah, setelah saya sudah memantapkan diri untuk mengapply visa tersebut, nah di situ saya memutuskan untuk pergi ke Bali ya. Nah, Januari saya sampai di Bali. Di situ saya sudah planning sih mau cari relasi di sana, dimana ketika visa saya udah granted, saya sudah punya relasi di Australia, dimana ya, dan kebetulan saya kan seorang trainer. Banyak orang Australia atau mancanegara lah, terutama Australia itu private training sama saya kan. Jadi di situ saya ketemu beberapa relasi, terutama itu yang saya tinggal sekarang itu juga berkat pekerjaan saya di Bali. Dia private sama saya, terus sesampainya saya di Australia, dia selalu bantu aku, terutama dia memberikan aku tempat tinggal ya di rumahnya secara gratis guys. Semua diurus oleh dia. Saya mau berterima kasih juga soal itu. Banyak lika-liku guys. Nah, mengenai pekerjaan juga nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Nah, semoga ada yang nonton ya video saya ini sharing-sharing pengalaman. Nah, di situ saya sudah dapat beberapa relasi kan. Nah, di situ saya pas saya di Bali, saya memutuskan untuk coba tes IELTS. Ya, saya pas waktu tes IELTS itu saya nggak ada persiapan sama sekali ya. Saya hanya bilang ya terserah lah, saya akan coba. Gagal atau tidaknya ya terserah. Situ saya coba, saya tidak belajar sama sekali karena sibuk juga kerja di Bali itu sebagai seorang trainer ya. Itu saya nggak ada persiapan sekali, modal nekat doang. Nggak taunya hasil yang saya dapat itu di atas rata-rata. Skor IELTS kan minimal itu 4,5. Di situ saya dapatnya 5,5. Jadi ya lumayan bersyukur guys. Saya nggak ada persiapan, malahan pas di tes speaking itu apa yang ditanyakan ke saya itu yang saya jawab itu ngawur semua, nggak masuk akal menurut saya. Tapi ya puji Tuhan dapat mujizat mungkin. Nah, di situ pas IELTS saya sudah lolos. Di situ saya sudah mulai, wah mungkin ini jalannya. Di situ saya urus berkas lain, saya balik lagi ke Manado mengurus SKCK, balik lagi ke Bali, SKCK, terus saya melakukan apa ya, setelah semua sudah kelar, uang udah ada semua, bank referensi apa, saya tinggal tunggu kan itu batch-nya dibuka untuk S2 WHV. Nah, di situ saya apply SDU WHV. Di situ saya lolos juga. Baru saya lot visa, saya bayar visa itu sekitaran 5.150.000. Dan saya dengar juga di tanggal 1 Juli untuk visa WHV itu sudah naik sekarang ya, naik 1 juta lebih. Sekarang udah $600-an kalau nggak salah ya, dolar Australia. Nah, jadi saya termasuk beruntung lah, masih di bawah harga. Jadi situ saya lot visa, saya bayar sekitaran 5 jutaan. Setelah lot visa, saya lot visa dulu. Habis lot visa saya langsung medical check up di Bali ya, rumah sakit Bali, BIMC Bali, rumah sakit Bali sana.
Nah, di situ sudah kelar. Setelah saya sudah load visa semua saya tunggu sekitaran sebulan kayaknya visa saya akhirnya granted, guys. Nah, di situ pas granted visa saya balik ke Manado, bertemu keluarga. Terus dari Manado aku ada acara juga. Kebetulan saya trainer, saya ngantar teman saya fight di One Pride MMA yang di Antv ya. Nah, di situ dari Manado saya berangkat ke Jogja. Setelah dari Jogja saya balik lagi ke Manado. Dari Manado 1 hari, besoknya saya balik ke Bali, dan tanggal 17 kalau nggak salah 17 Juni ya. 17 Juni saya langsung ke Melbourne, Australia. Dan here we go, guys. I'm here right now. So Melbourne itu cuacanya sekarang lagi winter ya. Jadi dingin. Jadi itulah, guys, perjalanan saya, pengalaman saya, sharing-sharing pengalaman sedikit mengenai perjalanan saya, dari mana saya mau pergi ke Jepang nggak jadi-jadi, hingga dimana saya bisa sampai di Australia sekarang saat ini. Dimana ya lebih mujur lah dibandingkan pergi ke Jepang saya rasa ya. Tapi ya Jepang juga bagus, saya mau pergi nanti ke sana. Tapi untuk kerja kayaknya enggak, tapi jalan-jalan aja. Soalnya di Australia kalau untuk kerja itu lumayan lebih bagus daripada Jepang kalau mau saya bilang. Ya, oke, guys. Saya sudah 1,5 minggu ya di Australia. Nanti saya cerita, ada pengalaman juga mengenai pekerjaan yang saya jalani, mana saya masuk kerja situ, saya keluar dan lain sebagainya, sehingga saya mendapatkan pekerjaan yang saat ini yang lumayan ya fit buat saya. Oke, guys, nanti saya bahas mengenai pekerjaan di video selanjutnya. Semoga video saya ini ada yang nonton. Kalau ada yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya ini agar supaya terus berkembang dan saya bisa sharing pengalaman pribadi saya selagi saya masih di Australia ya. Dan tujuan saya di Australia, semoga saya bisa PR ya di kedepannya. Oke, guys, thank you for watching. Saya Rafeli pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Peace.